materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana memetakan medan magnet ya. Pada bagian sebelumnya telah kita bahas perbedaan antara medan listrik dengan medan magnet. Medan listrik itu sumbernya muatan, kalau medan magnet sumbernya adalah muatan yang bergerak, paling baik dalam bentuk muatan tunggal maupun arus ya. Nah, magnet batang itu dianggap di dalamnya itu seperti ada kumparan yang melilit sebuah besi gitu ya, sehingga di dalamnya ada medan magnet. Karena dapat dibuktikan kalau sebuah besi itu dililit dengan kumparan yang berarus, maka dia akan timbul medan magnet. Nah, magnet batang ini diibaratkan di dalamnya itu ada aliran muatan seperti kumparan tersebut. Nah, kalau medan gravitasi itu yang diuji atau muatan atau bagian ujinya itu massa. Kalau medan listrik yang bagian ujinya itu muatan, tetapi kalau medan magnet yang bagian ujinya itu adalah ya magnet, itu dipol magnet itu sendiri gitu. Jadi kompas itu bisa terpengaruh oleh medan magnet gitu. Kompas karena kan kompas itu magnet lain ya. Besi juga bisa karena di besi itu juga terkonfigurasi sebagaimana magnet. Ya, makanya ini termasuk tes magnet gitu. Bagaimana bumi ini bisa berfungsi sebagai magnet? Karena bumi ini di dalamnya ada logam yang cair, di mana logam itu kan terbagi atau tersusun atas ion-ion atau muatan-muatan. Nah, karena magnet karena bumi ini berotasi, sehingga logam-logam yang ada di dalam inti itu bergerak ya, sehingga muatannya pun juga bergerak, sehingga terkonfigurasi menjadi seperti magnet raksasa gitu ya, dimana kutub magnet bumi yang sebelah utara ada di bagian selatan. Magnet bumi selatan ada di kutub utara. Dan ini hanya untuk menempatkan kalau kita pasang kompas yang menunjuk arah utara itu ke selatan gitu. Ke arah, kalau kita masang kompas yang arah kutub utara itu supaya mengarah ke selatan gitu ya. Sehingga yang dipasang di selatan itu di utara. Itu hanya untuk supaya tidak bingung saja ya. Nah, ini dijelaskan bahwa Hans Christian Ørsted ini yang pertama kali menciptakan atau menemukan adanya unsur kemagnetan dalam unsur kelistrikan. Jadi ini gambarnya ya, ada kawat berarus. Ini sebelum dinyalakan, setelah dinyalakan jerat gini, ternyata kompasnya bergerak. Berarti kompas ini kan dia bergerak karena adanya medan magnet, sementara dia bergerak di dekat arus gitu. Sehingga arus ini juga dapat menghasilkan medan magnet juga gitu. Nah, bagaimana kita bisa memetakan? Nah, ini bisa dengan mudah. Kalau kita punya kawat berarus, kemudian di tengah-tengah kawatnya itu ada kertas, kita bisa tabur serpian besi di situ. Maka besi itu akan terkonfigurasi menyusun seperti pusaran. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa arah dari medan magnet itu membentuk pusaran seperti ini. Kalau kita gambarkan seperti ini, kawat arusnya mengarah ke atas ya. Misalnya ini adalah jempol kita, kemudian warna hijau ini adalah arah medannya, memutar gitu, membentuk pusaran. Nah, sesuai dengan arah genggaman tangan. Dan ini saya buat sebuah aturan tangan kanan yang pertama gitu, supaya Anda memudahkan untuk mengingat. Aturan tangan kanan yang pertama. Nah, ibu jari itu arah arus ke sana, maka genggaman tangan ini arah medannya. Dan itu dapat kita lihat di fast check gitu ya. Nah, ini.
Kalau fast check ini terbatas pada simulasinya, tidak bisa lengkap. Tapi dapat kita lihat ya, arah arusnya ke atas ya, yang ke bawah ini aliran elektron, karena aliran elektron itu kebalikannya arah arus. Nah, kalau kita pasang jempol kita ke atas gitu, genggaman kita melingkupi kabel ini atau kawat berarus ini, maka dapat kita lihat bahwa medannya mengarah ke melawan arah jarum jam. Nah, itu aturan tangan kanan yang pertama. Nah, di buku ini juga saya jelaskan yang namanya bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik itu bahan yang bertolak belakang dengan arah medannya. Jadi kalau ferromagnetik itu yang bisa ditarik, kalau diamagnet justru yang menolak, ditolak dengan lemah oleh medan magnet. Nah, nanti Anda bisa baca sendiri. Oke. Lalu bagaimana dengan kumparan yang bukan kumparan ya, kawat berarus yang disusun secara melingkar seperti ini ya, kumparan namanya juga. Nah, kemudian kalau banyak akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalau kumparannya, kalau arusnya cuma satu dan disusun melingkar, maka ya kita akan pasang genggaman kita sesuai dengan arah yang tadi itu. Misalnya arah arusnya ke atas, nah, kita akan pasang jempol kita ke atas, maka genggaman kita arah medannya akan mengarah ke kiri. Nah, ke kiri semua. Nah, kalau kawatnya banyak kan jadi kumparan, nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan jadi mirip dengan magnet batang ya. Gambarnya kita lihat di sini. Nah, kan sama dengan kumparan ya. Jadi gambarnya kan seperti tadi. Nah, ini besinya, terus ini dibebet ya, dililit oleh kawat berarus. Kemudian ada sumber tegangan ya. Kalau kita tabur serbu besi ya akan jadi seperti magnet batang gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan mana kutub-kutubnya ya? Nah, kita tadi buka yang tadi ya. Nah, ini kalau arah arusnya seperti ini ya, medannya seret. Yang ini yang keluar dari medan ini namanya kutub utara, yang masuk ke dalam kumparan namanya kutub selatan. Oke, gitu. Sama seperti magnet batang yang tadi itu. Kalau medannya keluar itu utara, kalau medannya masuk itu yang bagian selatan. Saya lupa menjelaskan itu. Ya, ini bisa dilihat di pet ya. Ini magnet batang, ini utara selatan. Kalau gulungan kawat gini. Dari mana ini ya? Jadi ini arah elektron itu berlawanan dengan arah arus ya. Jadi mestinya yang positif ini keluar ke sini. Jadi tangan Anda yang gunakan itu kalau seperti ini tangan kiri, tapi kalau arah arusnya kebalikannya ini tangan kanan ya. Sehingga yang di sana itu kutub utara. Yang sana kutub utara. Buktinya kalau kutub utara ini saya buat kompas yang selatan yang datang ya. Berarti kan yang utara. Oh ini ya. 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 Semoga tidak bingung dengan arah elektron. Kebalikannya ini ya.
Jadi yang digambarkan di sini arah elektron. Apa yang menentukan besarnya medan magnet? Ternyata ada 4 ya, yaitu kuat arus, jumlah lilitan kumparan, ukuran kumparan, dan bahan di dalam lilitan. Kalau kita gambarkan medan magnet yang ada di sekitar kawat berarus ya, misalnya ini gambar dari sebuah kawat berarus misalnya ya. Ini kawat lurus panjang gitu, seret. Dan di sini suatu titik yang akan diukur. Kemudian yang ini adalah jaraknya. Saya kasih nama R. Nah, ini ada arusnya misalnya ke sana ya. Ini I. Maka medannya itu begini. B ya, dari kata biot itu medan magnet itu disimbolkan dengan B sama dengan ya, sumbernya apa? Sumbernya adalah kawat berarus ya, arus listrik dibagi dengan jarak ya, 2pi kali R. R itu variabel jarak ya, jarak dari arus ke titik ini. Terus di sini ada yang namanya dengan mu yang menentukan permeabilitas. Kalau ada di udara kasih 0 di sini, mu 0. Mu I per 2pi R ya. I itu kuat arus. Kalau di sini ada N ya, misalnya arusnya banyak, maka di sini kasih N. Itu jumlah lilitan kumparan. Terus ukuran kumparan kalau besar ya. Ini kalau kumparannya besar gitu tentu akan berhubungan dengan besarnya medan magnet. Yang kemudian yang keempat ini adalah bahan. Bahan ini ada yang dipengaruhi oleh ini. Nah, itu tergantung sama besaran yang disebut dengan permeabilitas magnetik. Ya. Yang mudah jadi magnet, yang mudah dibuat jadi magnet itu memiliki permeabilitas yang tinggi. Besi, baja itu ya. Yang susah rendah. Tuh. Nah, ini aplikasinya ya. Bisa dibuat untuk pengangkat besi tua ya. Kalau mau besi tua ditumpuk di sebuah tempat, diangkat, itu mengangkatnya pakai elektromagnet. Ini dinyalakan, kalau mau dijatuhkan dilepas ya. Ini yang saya terangkan yang di sini itu medan magnet pada kawat berarus ya. Yang di sini ya. Medan magnet pada kawat berarus ya. Yang ini pada kumparan ya. Semoga tidak bingung. Lah, kalau sudah paham aturan tangan kanan yang pertama dan kedua, saya harap Anda bisa menjawab soal yang ini yang sudah kita buat kuis kemarin itu. Ya. Ini gambarlah arah medan magnet pada ilustrasi kawat berarus berikut. Ya. Jadi kita di sini pasang tangan kanan ya, jempol kita, genggaman tangan kita dan sebagainya kita manfaatkan. Ya. Kalau arusnya ke sana ya berarti yang di sini ya yang masuk, yang sini yang keluar. Jadi begini gambarnya ya. Seret. Ya. Yang saya lupa mengenalkan istilah silang itu untuk yang masuk bidang, yang titik itu yang keluar bidang. Itu sudah disepakati di seluruh dunia. Ya. Kalau begini ya, ini keluar bidang berarti begini. Kalau yang ini berarti yang masuk yang di sebelah sini. Atau yang di sini yang silang, yang di sini yang titik. Ya. Sementara yang ini arahnya kebalikannya dari yang titik tadi. Nah, kalau yang ini ya begini, seret.
Yang ini yang silang, yang ini yang titik. Yang berikutnya, gambarlah arah arus jika telah ditunjukkan arah medan magnetnya sebagai berikut. Kita pasang tangan kanan kita. Kalau begini berarti yang ini titik ya. Kalau begini arah arusnya ke sana. Ya, ini masuk. Ini masuk ya. Oke. Yang ini arah arusnya ke sana. Yang seperti ini silang ya, masuk. Yang begini arah arusnya ke sana. Yang ini keluar. Ini masuk. Yang di sini arah arusnya ke sana. Ya. Nah, ini. Tempatkan kutub-kutub magnet pada ilustrasi solenoida berikut. Mana ini? Nah, kita buat genggamannya. Kalau kutub utara, kutub magnet positif di sini, maka arusnya ke sana ya. Maka yang ini jelas utara. Ini selatan. Nah, kalau kutub positif baterai di sini, maka arusnya begini. Kalau begitu berarti arah utaranya kemana? Nah, di sini utaranya. Yang begini, ini arah arusnya. Berarti yang utara di sini, ini selatan. Nah, ini jelas, ini arah arusnya. Yang ini utara, ini selatan. Nah, yang ini kita disuruh menggambarkan arah arusnya ya. Jadi ini yang kita buat jempolnya ya, yang utara itu jempol kita. Maka kalau kita pasang di situ jempolnya, maka arah arusnya kemana ini? Ke atas ya. Jadi ini masuk, ini keluar. Kalau begini, yang ini juga ke bawah ya. Kalau ini masuk, dan ini keluar. Semoga tidak bingung ya. Jadi kesimpulannya, untuk aturan tangan yang pertama dan kedua Anda bisa buka ini fast check yang ini. Ini aturan tangan kanan yang pertama. Aturan tangan kanan yang kedua bisa buka FET. Nah, dimana arah elektron itu kebalikannya arah arus ya. Semoga tidak bingung ya. Lalu besarnya medan magnet pada kawat berarus itu ditentukan oleh yang namanya kuat arusnya, kemudian jumlah lilitan kalau dia kumparan, kemudian ukuran kumparan itu luas tidaknya itu, bunderannya itu, kemudian bahannya ya, bahan di dalam lilitan. Kalau di dalam kumparan itu ada besi, maka tentu akan lebih kuat daripada yang tidak ada apa-apa. Oke, selanjutnya akan kita bahas gaya magnet ya.